guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini waktunya konten Atos vlog lagi ya. Yap, jadi ini saya start di Jalan Diponegoro ya, masuk Pasar Kembang flyover. Saya ini mau beli kampas kopling. Kampas koplingnya si Atos ya. Jadi sebenarnya kalau feeling saya ya, kampas koplingnya ini masih oke lah, lumayan oke. Cuman banyak dari bengkel bilang katanya drag lakernya sudah kena, sudah mulai aus lah drag lakernya. Cirinya adalah kalau AC dinyalakan, fan-nya nyala berputar, itu bunyi tek 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 tek. Nah, bunyi tek 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 tek. Tapi begitu dikopling, seret, hilang bunyinya. Kopling dilepas, bunyi tek 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 tek, kopling hilang. Nah, kata teman-teman bengkel itu gejala dari drag laker yang haus, katanya seperti itu. Kemudian oper giginya susah memang ya, oper ke R, terutama ke R nya agak susah ya. Ini punya saya ini, oper ke R nya agak, jadi mesti maksa bunyi ceklak. Jadi ya ngeri juga, oper ke gigi R sama gigi satunya agak susah. Katanya drag lakernya kena haus, waktunya ganti. Nah kalau ganti drag laker toh itu eman, sayang uangnya. Karena apa? Karena ganti drag laker itu harus turun transmisi ya, turun transmisi, sama dengan seperti kita ganti kampas kopling set semuanya. Jasanya sekitar 400 ribuan lah, 400 ribu sampai 500 ribu. Kata teman-teman, eman sayang, daripada gitu mending sekalian ganti aja satu set ya. Jadi nggak bongkar-bongkar, sekarang ganti drag lakernya, terus 6 bulan berikutnya ganti kampas koplingnya habis, bongkar lagi, nurunkan lagi uang lagi. Terus 6 bulan berikutnya mataharinya kena, bongkar lagi, uang lagi. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa langsung satu set aja sekalian. Ini saya masuk Jalan Gedung Doro ya, saya mau cari partnya di Korea Motor langsung ya. Kalau si Atos ini biasanya yang pakai KW nya itu merek Valio, merek Valio yang sering dipakai. Kampas kopling merek Valio. Kampas kopling itu, kampas kopling set itu ada 3 itemnya. Pertama adalah kampas kopling, bentuknya kayak kampas gitu, kayak roda gitu ya, bulat gitu. Yang kedua adalah matahari. Matahari bentuknya kayak matahari gitu ya, ada garis-garisnya seperti ini. Nanti tak tampilkan di sini atau di sini gitu ya. Yang ketiga adalah drag laker, komponen paling kecil itu ya, yang kecil itu namanya drag laker. Nah, punya saya indikasinya drag lakernya itu yang kena. Kalau ganti itu toh eman, sayang uangnya. Jadi sekalian aja satu set ganti gratis, gratis. Satu set ganti baru. Meskipun uangnya ya lumayan. Kalau saya kemarin habis chat orang Korea Motor itu 900-an lah, 900 ribu. Iya 900 ribu apa 850 gitu, lupa saya. Kalau ngecer bisa drag laker sendiri, kampas kopling sendiri, mataharinya sendiri bisa. Cuman kan eman, sayang uangnya. Nanti jadi bolak-balik ke bengkel ganti drag laker, 2 bulan berikutnya ganti kampas kopling, turun lagi transmisinya. Kemudian 2 bulan berikutnya ganti matahari, turun lagi. Nurunkan transmisi itu 400 ribu ya. Larang itu nih, ongkosnya itu mahal. Ini saya ganti merek Valeo. Dan saya juga mau beli ini seal askruk belakang ya, karena seal askruk belakang itu sering metes, rembes ya, sealnya sering rembes. Dan itu kalau ganti itu harus turun transmisi. Nah mumpung belum kejadian, saya ganti sekalian. Jadi ada 4 item yang saya ganti nanti ya. Tak menggok sih. Kampas kopling, matahari, drag laker, sama seal askruk belakang. Itu 4 item yang saya akan ganti ya. Soalnya nanti pengerjaannya sama, satu jalur gitu loh.
Jadi sekalian aja, biar satu sekali jalan gitu, nggak bolak-balik. Jadi buat kalian, saran saya kalau mau ganti kampas kopling set ya sekalian ganti seal askruk belakang ya. Seal askruk belakang murah kok, cuman 100.000, cuman 100.000 aja, nggak mahal-mahal, tapi ongkosnya kan sekalian. Oke, kita ini mau sampai Korea Motor ya, nanti kita cek. Harganya sekalian saya tunjukkan nota-notanya. Korea Motor itu dekat ini loh, dekat lampu merahnya ATP. Nah ini loh, ada HRV ini loh, ada Xenia. Nah kita sampingnya Xenia aja. Sampai di Korea Motor. Oke. Yap, sudah sampai di truk laker untuk atas 1000 cc, kampas kopling Matahari. Kalian beli WD40. Yang belakang tok ya. Untuk Hyundai atas 1000 ya Mbak ya. Oke. Oke guys, jadi seperti ini ya habisnya 1.95.000. Wakai guys, 1.195.000. 5.000 nya sama parkir jadi 1.100.000. Kampas kopling 302, Matahari 355, drag lakernya 203, seal askruk belakang 110, WD40 75, wiper blade yang 14 ya 50.000. Tambahnya WD40 sama wiper ya. Nah seperti itu guys, Korea Motor. Harganya insya Allah paling murah lah ya di sini ya. Jalan Gedung Doro nomor 20. Nah, insya Allah paling murah sih, aku takon-takon ya sama aja, mirip-mirip di online lah. Oke guys, jadi seperti itu ya. Nanti kita langsung pasang ke bengkel. Simak terus video ini sampai akhir. Kita cus bengkel ya di Gunung Sari aja ya biasanya. Oke guys, ini sekarang saya menuju bengkel ya. Nah setelah kemarin saya tuh lihat-lihat cek ke dealer Hyundai Waru ya. Oh kayaknya orang-orangnya enak, pelayanannya juga enak. Nah akhirnya saya putuskan untuk ganti kampas koplingnya di sana aja. Jadi nggak jadi ke Gunung Sari ya. Kita coba ke Hyundai aja sekalian review kondisi dealernya ya. Ini kan baru buka. Untuk harganya, tarif pasang kampas kopling set itu kemarin saya tanya 500.000 ya. Memang lebih mahal sih, karena pasarannya di bengkel umum itu sekitar 400 sampai 450. Jadi di dealer resmi ini lebih mahal sekitar 50 sampai 100.000. Sebenarnya ya wajar sih, namanya dealer resmi ya. Bengkel resmi itu pasti lebih mahal daripada bengkel rumahan, itu sudah rahasia umum. Ini lewat Bundaran Waru ya, kita masih lurus. Jadi menurut saya kalau selisihnya 50-100 sih nggak masalah lah. Sekalian iseng-iseng lah, lihat-lihat kondisi bengkelnya. Nah itu dia kondisi bengkelnya, kemudian pelayanannya gimana. Kita coba ganti kampas kopling set ya, wis lah gak apa-apa. Semoga dapat promo-promo menarik ya, karena kan biasanya kalau baru buka itu promonya bagus-bagus. Aduh. Nah oke, sekarang kita sudah mau sampai Jalan Raya Bagi Waru nomor 55 insya Allah.
pokoknya daerah Korem, sebelahan sama dealer Suzuki. Kalian nanti lihat-lihat ini ya, unit displaynya ya. Ada apa itu? Palisade, terus ada Kona juga. Lagi Pak, ke bengkel. Ke bengkel? Iya. Masih belum pada datang, tunggu sebentar. Oh gitu, Kak, Iya. langsung ke sana aja. Kemana? Ke Pak Fikri. Pak Fikrinya belum datang. Belum datang juga. Iya. Oh gitu, oke. Belum ada mekanik berarti? Belum ada. Belum ada. Siap. Bentar. Oke. Oke. Oh, pergi depan sana. Oh, Gak apa ya, depan sana ya. Makasih Pak. Oke guys, ini sudah sampai ya di depan tempat servisnya Hyundai Waru Sidoarjo, atau bahasa Koreanya Hyundai. Ya, ini ternyata bukanya tuh jam 8.30 ya. Sekarang masih jam 8.10. Ya, ditunggu aja lah. Tunggu mekaniknya siap-siap dulu, nanti kita masuk langsung ganti kampas kopling. Sekalian cek ya, dengan selisih harga 50.000 lebih mahal atau 100.000 lebih mahal dari bengkel umum, apa saja yang ditawarkan oleh bengkel resmi Hyundai Waru Sidoarjo. Kalian kita compare ya. Semoga sih dapat pelayanan yang terbaik di sini. Oke guys, pengecekan oleh SA ini. Cek dulu lampu sen dan lampu-lampu. Oke guys, jadi ini ya ruang tunggu dari Hyundai Waru Sidoarjo. Jadi selama kita nyervis kita bisa tunggu di sini. Ini ruang SA-nya. Nah, itu service advisor. Itu untuk display unitnya ya. Ya, tapi katanya sih ini belum fix jadi sepenuhnya ya, karena nanti ini mau dipasang ini rencananya layar monitor ya buat hiburan atau entertainment ya. Kemudian dipasang kayak gini nih Hyundai. Nah, tapi ini kan masih baru ya, jadi masih pelan-pelan lah merambat. Ya kita maklumi, nggak apa-apa. Sudah disediakan ini ya, minuman gelas seperti ini, jadi enak. Mungkin tinggal nanti nambah snack atau kopi di sana ya, coffee break ya. Kita bisa lihat unitnya, itu unit saya itu Hyundai Atos 2001, masih dibongkar. Sekarang kita lihat ke sana yuk. Oke, ayo cus. Ya guys, masih digarap. mantap ya? Mantap ya? Nah, tak mau rumah sakit, anu sakit, ini sakit. Nah, memang untuk proses ini ya, apa namanya, turun transmisi itu memang berat ya, ribet, dan memang nggak cukup 2 orang, minimal 2 orang, lebih baik ditambah karena prosesnya seperti ini. Turun transmisi itu ribet, makanya jasanya mahal, 450 sampai 500.000 rupiah jasa untuk turun transmisi ya. Turun transmisi itu bisa meliputi ganti drag lacquer atau ganti ini, apa namanya, ganti seal askruk belakang. Sealnya murah 100.000, tapi jasanya itu karena bongkar transmisi, jadi dia kenanya turun transmisi 400 ribuan sampai 500 ribu. Jadi kalau kalian seal askruknya kena, lebih baik ganti kampas kopling set sekalian karena jasanya juga mahal. Nah, daripada nanggung ya ngerjakannya satu-satu, mending sekalian langsung baru semua ya, matahari, drag lacquer sama kampasnya dibarui semua.
Kalau ganti satu tok drag laker tok, nanti matahari sama kampasnya 6 bulan kemudian kena, turun lagi ya. Jadi kerjanya 2 kali. Jadi saran saya lebih baik langsung ganti satu set. Seperti itu guys. Aduh, iki kokelku sih aman ya. Kalau benerin sinkromes berarti di dalamnya sini ya. Iya, di dalam. Oke, siap. Deteksi kampas tipis enggaknya dari mana sih mas? Antara sela ini sama ini. Ini nanti ada pengukurannya juga. Kayak gini. Kalau dilihat udah Antara udah lihat. sela ini mas? Sela ini. Bolong ini. Bolongan ini. Nah, itu antara ini tingginya. Tinggi, oh sama kayak ban gitu dah? Ya. Sama kayak ngukur ban? Iya. Oh. Tuh. Tapi nggak sama mas, ada yang dalam, ada yang nggak Iya, dalam. nggak rata. Oh, oke mas. Agak tipis ya. Ini mataharinya. Nah, Matahari kalau rewel itu tandanya apa mas? Kenapa itu mas? ini hasilnya nggak boleh. Ini nggak aus. Ini yang ya. Nah, Harusnya nggak boleh aus. Oh gitu. Cirinya kalau aus nanti apa mas? Susah masuk atau gimana? ini susah masuk. Susah masuk gigi Nggak, juga. nekennya nggak secara. Oke siap. Oke guys, jam 12.47 finishing ya. Insya Allah selesai 4 jaman ya. Jadi buat kalian yang mau ganti kampas kopling, harap masuk pagi ya, masuk bengkelnya itu pagi hari karena prosesnya memang lama, 4-5 jam. 4 jaman lah paling cepat. Masih di towing, diangkat. Oke guys, alhamdulillah ya sudah kelar, sudah selesai untuk urusan kopling. Ini jam berapa? Jam 14.30 ya, setengah 3 overtime jadi ya, karena bengkelnya itu ternyata tutupnya jam setengah 2 kalau Sabtu, jadi setengah hari aja. Jadi ya ngapunten, jadi terlambat pulangnya mereka. Cuma nangani atas tol lama loh, setengah 9 start ya, setengah 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam garap ini ngerjakan ganti kampas kopling atos. Lama itu menurut saya. Jadi saran buat kalian yang mau ganti kampas kopling, itu saran saya berangkat pagi ya, antri dari pagi jam 7 itu sudah antri di depan gerbang kalau bisa, soalnya lama pengerjaannya ya. Sekarang kita review ya, kita review hasilnya. Pertama yang terasa itu koplingnya wenteng guys, koplingnya wenteng ini, koplingnya beneran enteng sekali, dan setelan koplingnya kurang pas menurut saya, terlalu tinggi. Dulu tuh segini aja sudah jalan, nah sekarang harus setengah. Ya kita minggir dulu ya, kita minggir dulu. Dulu itu lihat kamera kaki ya, segini aja sudah jalan dia, buka sedikit, buka sedikit gini sudah jalan. Sekarang bukanya harus setengah, bener-bener setengah kopling. Nah agak tinggi, nah agak tinggi baru mau jalan. Ini bener-bener setengah kopling kalau ini. Saya lagi berhenti, kopling, nah agak tinggi baru dia jalan. Cuman ini kan setelan aja, setelan tok ya, bisa di setel lagi, nggak masalah sih, bukan masalah besar. Yang poin utamanya adalah suara tek-teknya hilang ya. Tadi saya cek suara tek-teknya itu sudah nggak ada sementara ya, sementara, nggak tahu nanti, semoga permanen hilangnya. Memang drag laker tadi kondisinya sih ya nggak parah sih, bener ya, firasat saya belum parah kok, kondisinya belum parah. Mataharinya masih oke, kemudian kampasnya juga lumayan. Mataharinya bukan masih oke, tapi lumayan lah, masih bisa dipakai. Kemudian kampas
koplingnya juga masih bisa dipakai. Nah, jadi belum sampai tuipis banget. Nah, saya sudah feeling masih nggak masalah kok. Cuman ya itu tadi daripada ya ongkosnya sekalian jalan langsung aja semua ganti. Ini tadi habis berapa sih? Ayo kita hitung-hitungan yuk. Oke guys, jadi ini ya habisnya tadi itu 450 untuk ongkosnya ganti kampas kopling plus 67500 ganti karet ya, karet boot kokel ya. Terus totalnya ini jadi 517.500. Tapi kena PPN. Nah, PPN-nya ini 10%, jadi 51.000. Jadi totalnya ini 569.250. Kayak PPN bareng ya, sih nggak ada larang. Jadi apa namanya? Totalnya ini ya 569.250. Jadi ya enak ya. Hasilnya masuk gigi 1 ya enak, koplingnya enteng. Terus masuk gigi R minim suara jedak gitu ya. Nah, memang harus pelan-pelan sih. Mundur itu nggak bisa dimentok gini. Nah, pelan-pelan. Nah, ya enak lah, jauh lebih enak. Cuman mungkin nanti nyetel ini ketinggian kopling ini dan suara tek-teknya hilang ya. Nah, seperti itu guys. Oke guys, jadi reviewnya ya setelah ganti kampas kopling, tentu koplingnya jadi enteng, terus lebih responsif ya. Jadi dilepas dikit nut sudah apa namanya loncat-loncat mobilnya. Terus gigi 5 yang selalu susah ya, itu alhamdulillahnya enak sekarang pasti masuknya. Dimasukkan 5 tadi saya coba pasti masuknya. Kalau kemarin kan masuk 5 mesti nyantol di netral, terus dimasukkan lagi baru. Sekarang enggak, langsung sekali masuk 5 bisa, alhamdulillah. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk video kali ini tentang penggantian kampas kopling di dealer resmi Hyundai Waru Sidoarjo ya. Nah, dealernya di sana ya, arah Korem. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Meskipun agak mahal ya kesannya ya, karena 500.000 pasarannya apa namanya, pasarannya 450, tapi menurut saya dengan pelayanannya yang oke, itu nggak masalah sih. Mekaniknya ramah, kepala bengkelnya ramah, SA-nya juga enak. Jadi nggak langsung ganti ini ganti itu enggak, tapi dijelaskan juga perlunya ganti ini ganti itu. Nah, menurut saya enak lah, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya guys, saya closing dulu. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Mau macet guys, ini koplingnya diukur bisa.